Ketua kelas tolong dipersiapkan terlebih dahulu. Hari ini kita masuk ke pembahasan baru, yaitu tentang ikatan kimia. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar menggunakan media yang disebut dengan media Koki 3-in-1. Jadi jangan kamu bayangkan ini masak-masak. Bukan ya. Koki ini kotak kimia. Kotak kimia 3 dalam 1. Jadi di dalam kotak ini terdapat 3 alat peraga yang akan kita gunakan pada hari ini. Apa saja? Yang pertama alat peraga konfigurasi elektron, yang kedua alat peraga ikatan kimia, dan yang ketiga poster kimia karakter bangsa. Jadi nanti kamu diminta untuk aktif dalam kelompok menggunakan alat ini untuk mendiskusikannya di kelas. Sekarang silakan bentuk kelompok masing-masing. Setiap kelompok akan mendapat 1 LKS. Sebelumnya Bapak akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan alat ini. Yang pertama adalah alat konfigurasi elektron. Nah, ini alatnya. Ya, kamu perhatikan. Ini alat konfigurasi elektronnya. Sekarang Bapak akan kasih contoh salah satu penggunaan dari alat peraga konfigurasi elektron ini. Misalkan kita mau konfigurasi Ca20. Nah, jadi bagaimana? Nah, jadi dengan alat ini kamu akan lebih mudah menemukan polanya. Jadi 2 sudah 8. Nah, kulit M kan sisa 10. Kamu boleh isikan yang atas ini kalau dia cukup. Kalau dia tidak cukup, maka turunkan ke angka di bawahnya. Jadi sisa 10. Cukup tidak 10 18? Ya. Maka kita turunkan ke 8. Nah, yang terakhir sesuai sisa. 2 tambah 8 10. Tambah 8 16. Sisanya lagi 2. 32 cukup? Tidak. 14 cukup? Tidak. Dia akan ketemu langsung di 2. Maka konfigurasinya adalah 2 8 8 2. Berapa elektron valensinya? 2. Nah, kalau sudah paham, kita buka LKS sekarang. Silakan lihat di LKS tersebut. Di LKS-nya. Paham? Bapak minta kelompok 1 untuk mengerjakan yang A ke depan. Silakan. Semuanya. Kedua kelompoknya mempresentasikan di depan teman-temannya. Baiklah teman-teman, inilah hasil kompromi dari kelompok 1 yang kami dapat, yaitu unsur BA56. Hasil konfigurasinya K2, L8, M18, N18, O18, dan P2. Jadi elektron valensinya menjadi 2. Mungkin itu saja, itu hasil dari kelompok kami. Baik, sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan LKS tersebut dan salin jawaban hasil kelompok kamu di lembar berikutnya, termasuk yang E. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit sekarang. Mohon diskusi dan aktif di kelompoknya masing-masing, ya. Sekarang kita akan membahas tentang ikatan kimia. Silakan buka LKS kembali. Kita masuk pada kegiatan 2. Dengan menggunakan media Koki 3-in-1, tentukanlah jenis ikatan kimia yang terjadi dan gambarkan bagaimana proses pembentukannya atau struktur Lewisnya. Kemudian tuliskan hasil kerja dan pengamatan Anda pada lembar yang telah disiapkan. Silahkan didiskusikan berdasarkan LKS kamu itu. Yang B kelompok 1, yang C kelompok 2, yang D kelompok 3, yang E kelompok 4. Sekarang kita lanjut ke diskusi kelas. Silahkan kelompok 1 untuk mendiskusikan hasil kelompoknya terkait pertanyaan di kegiatan kedua. Hasil dari presentasi kelompok kami MG12 yaitu 282, elektronik valensinya yaitu 2. CL17 287, elektronik valensinya yaitu 7.
yang menjadi ikatan ion bentuk senyawa MgCl2. Ini struktur Lewisnya. Jadi Mg12 karena elektronik valensinya 2 seperti ini, dan Cl17 2 seperti ini karena elektronik valensinya 7. Jadi ini 2, 2, 2 dan 1. Ini sama seperti yang di bawah. Jadi untuk menstabilkannya menjadi 8, maka yang di Mg12 ini dilepas dan dibawa ke Cl17. Yang ini ke sini dan yang ini ke sini. Jadi semuanya stabil. Ini 8, ini 8, dan Mg12 diambil dari 8 yang sebelumnya. Nah, itulah tadi diskusi tentang ikatan kimia, ikatan ion, dan ikatan kovalen. Bagaimana kira-kira, sudah dipahami? Oke, sekarang kita akan masuk ke alat yang ketiga, yaitu poster kimia karakter bangsa atau posmia Sabang. Ada gambar ikatan ion di mana terbentuk MgCl2, ya kan? Karena ada serah terima elektron sehingga terjadi ikatan ion membentuk senyawa MgCl2. Dikaitkan dengan gambar yuk sedekah biar berkah, dan juga gambar aku suka bersedekah. Kira-kira apa hubungan gambar ini, pembentukan ikatan ion MgCl2, dengan gambar orang bersedekah? Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, silakan berdiri di kelompoknya saja untuk menyampaikan ke teman-temannya. Menurut pendapat kamu apa? Menurut kelompok kami, makna yang diambil dari postingan di atas yaitu mereka saling memberi dan menerima ke orang lain yang membutuhkan. Oke, ya, kita temukan dulu. Artinya ada saling berbagi, ya. Oke, nah, baik. Semua pendapat rata-rata mengarah pada satu kata, bahwa harus ada serah terima kepada yang membutuhkan, ya kan? Baik, sekarang kita simpulkan sama-sama. Sama-sama apa hubungan dari gambar tersebut? Sekarang kamu perhatikan gambar ini, ya. Sekarang Bapak akan hubungkan, ya. Apa kata mutiaranya nih? Atom yang tidak dibekali akal dan pikiran saja, ketika memiliki kelebihan elektron, mau melepas atau memberikan kelebihan elektron tersebut kepada atom lain yang kekurangan elektron. Nah, kita sebagai manusia yang dibekali akal dan pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa, seharusnya dapat berbuat lebih daripada atom. Salah satunya adalah ketika kita memiliki kelebihan dalam segala hal, seperti harta atau ilmu pengetahuan, maka sudah selayaknya kita membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Salah satu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan poster, setelah kedua atom saling serah terima elektron, keduanya justru menjadi stabil. Tadi kita melihat, ketika yang berlebih tadi menyerahkan, dia stabil. Ketika yang kekurangan menerima, dia stabil. Artinya, hikmahnya adalah jangan takut bahwa sifat suka berbagi dan membantu sesama yang membutuhkan tidak akan membuat kita menjadi kekurangan atau miskin. Jadi jangan, paham ya? Nah, ini itulah hikmah dari atau karakter bangsa yang bisa kita ambil dari pembelajaran ikatan kimia pada hari ini. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup? Cukup. Baik, bagaimana, sudah paham? Paham. Kalau begitu, untuk minggu depan kita akan lanjutkan kepada tugas proyek. Mohon semuanya harus masuk dan hadir. Untuk pembelajaran hari ini kita tutup. Mohon terima kasih atas kerjasama dan